Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki tanggal 28 Zulqa'dah. Besok malam Rabu tanggal 29 Zulqa'dah, dan itu bisa menjadi malam terakhir di bulan Zulqa'dah, sehingga besok malamnya, malam Kamis, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Meskipun juga tetap ada kemungkinan bahwa malam Kamis itu tanggal 30 Zulqa'dah. Kita menunggu keputusan dari pemerintah. Namun yang jelas 2 atau 3 malam ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ini satu bulan yang istimewa, satu dari 4 bulan haram, dan merupakan bulan haram yang paling besar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk malam ini kita skip pembahasan dulu tentang tafsir. Sebagai pengantar saya sampaikan tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah, karena ini pertemuan terakhir sebelum masuk ke bulan Zulhijjah itu. Apa saja amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah? Yang utama tentu menunaikan ibadah haji bagi yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nas, dan untuk Allah ada kewajiban bagi manusia, hijjul bait, untuk menunaikan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang punya kemampuan, kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Nah, bagi kita yang tahun ini belum ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, maka paling tidak yang pertama, mari kita doakan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang menunaikan ibadah haji, semoga haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Karena Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya menjadi kafarah, menjadi penebus dosa.
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada jazaknya, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Kemudian yang kedua, selain mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan haji, mari kita menjaga amalan yang Nabi sampaikan pahalanya itu setara dengan orang yang haji dan umrah. Seperti misalnya dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata jama'atan thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syams thumma yusalli raka'ataini kanat lahu ka ajril hajja wal umrah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu setelah itu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Pahalanya tamma, sempurna, sempurna dan sempurna. Ya, ini 3 amalan yang jika dilakukan secara akumulatif itu pahalanya setara haji. 1, subuh berjamaah. Yang kedua yaitu duduk zikir sampai matahari terbit. Dan yang ketiga melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelahnya, yang oleh para ulama fikih dinamakan dengan salat sunnah isyraq. Amalan yang lain yang disyariatkan untuk kita laksanakan di bulan Zulhijjah yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kalau memungkinkan selama 9 hari, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Yang kemungkinannya hari Kamis, jadi mulai hari Kamis itu sampai dengan hari Jumat pekan depannya. Ya, kalau Idul Adhanya jatuh pada hari Sabtu. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu melakukan amal soleh yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni ayyamul ashar. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu hari-hari yang 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu, sahabat kemudian bertanya, walal jihadu fisabilillah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Apa tetap lebih utama amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu? Nabi jawab, walal jihadu fisabilillah. Bahkan meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, illa rajulan, kecuali kalau ada seseorang kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya, bimalihi wa nafsihi, dia membawa hartanya, dia bawa dirinya, walam yarji min syai'in bizalik, dan tidak ada sesuatu yang kembali. Artinya semua dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya dan juga dirinya. Itu saja yang bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan tentu salah satu amal saleh itu adalah puasa. Bahkan beberapa istri Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa selama 9 hari pertama Zulhijjah itu termasuk ibadah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tidak bisa 9 hari, ya berapa hari saja yang kita mampu. Minimal 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran, yang disebut juga dengan puasa Arafah karena bertepatan dengan waktu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal atiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang disyariatkan untuk kita kerjakan di dalam bulan Zulhijjah, memperbanyak sedekah. Maksud di 10 hari pertama, karena tidak diragukan lagi sedekah itu termasuk bagian dari amal saleh yang disukai. Lalu yang keempat, hidupkan malamnya dengan ibadah, terutama dengan salat malam, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Fajr, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Fajar apa yang dimaksud dan malam 10 apa yang dimaksud? Beragam penafsiran ulama kita. Ada yang menafsirkan umum, ya pokoknya semua fajar dan semua malam yang jumlahnya 10. Ada yang menentukan fajar tertentu dan malam-malam 10 yang tertentu, yang menentukan paling tidak 3 pandangan. Ada yang menyebut fajar yang dimaksud itu adalah fajar Idul Fitri, dan 10 malam yang dimaksud 10 malam terakhir Ramadan. Jadi demi fajar Idul Fitri dan demi 10 malam terakhir Ramadan. Ada juga ulama yang menafsirkan fajar yang dimaksud fajar 1 Muharram, dan malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam pertama bulan Muharram. Namun banyak ulama kita yang menafsirkan bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Adha, dan malam 10 yang dimaksud 10 malam pertama Zulhijjah. Maka itu artinya Allah bersumpah demi fajar Idul Adha dan demi 10 malam pertama Zulhijjah. Berarti ada keistimewaan pada kedua waktu yang disebutkan itu. Maka hidupkan malamnya dengan sholat malam, ya, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Termasuk juga yaitu dengan bagaimana supaya kita menghidupkan secara khusus malam hari raya Idul Adha itu dengan sholat malam. Man qama lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Man qama lailatal id, barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati, yauma tamutul qulub, pada saat hati-hati manusia sudah banyak yang mati. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pada keesokan harinya di hari raya Idul Adha, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan salat Id. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, salat Id itu dihukumi wajib, mazhab Hanafiyah. Karena dalam mazhab Hanafiyah lain fardu dengan wajib. Kalau yang fardu salat 5 waktu, kalau ditinggalkan sengaja tanpa ada uzur syar'i maka pelakunya kafir. Sementara kalau yang wajib ditinggalkan tidak kafir, hanya dia dinilai fasik dan nanti terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di hari kemudian. Tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia itu berpendapat salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Yang jelas Nabi tidak pernah meninggalkan salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Bisa dikerjakan di lapangan, di tempat terbuka, bisa juga di masjid. Sepakat semua ulama untuk penduduk Makkah lebih baik di masjid, yaitu Masjidil Haram. Sepakat juga ulama kalau masjidnya sempit, tidak bisa menampung jamaah, maka lebih baik di tempat yang terbuka. Namun jika masjidnya lapang, bisa menampung banyak jamaah, maka ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat tetap lebih baik di masjid, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga yang berpendapat lebih baik di tempat yang terbuka. Nah, setelah selesai sholat Id, maka disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Sekali lagi kalau mazhab Hanafiyah berpendapat kurban juga wajib, sebagaimana wajibnya sholat Id. Dalilnya diantaranya sama, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah, fasalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di situ ada perintah salatlah dan berkurban. Nah, dua-duanya dipahami wajib dalam mazhab Hanafiyah. Jadi sekali lagi mazhab Syafi'i ya sunnah muakkadah, baik itu salat Id maupun ibadah kurbannya dihukumi sebagai ibadah yang sunnah muakkadah. Nah, itu beberapa amalan yang disyariatkan bagi kita di dalam bulan Zulhijjah. Sedikit tambahan, bagi yang bermaksud untuk berkurban mulai nanti malam Kamis, kalau itu sudah 1 Zulhijjah, atau besoknya paling tidak malam Jumat, dilarang untuk mencukur rambut, mencabut bulu-bulu, dan memotong kuku ya. Larangan ini hanya berlaku bagi yang bermaksud untuk berkurban. Bagi yang tidak berkurban maka larangan itu tidak berlaku atasnya. Saya kira itu pengantar yang